Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru ramadhana akram syuhur. Futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar. Syahru awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu 'itqun minan nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabil akhyar, amma ba'd. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa pada tahun kali ini. Yang kedua kalinya, salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Qaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan lantunan salawat kelak kita bisa mendapat syafaatnya. Hadirin sahabat Mutiara Hikmah, kedatangan bulan suci Ramadan menjadi suntikan iman bagi umat muslim. Tidak heran jika kehadiran bulan mulia ini disambut dengan luar biasa di tempat-tempat ibadah seperti halnya musola dan masjid, mulai dari memperbarui warna cat, memaksimalkan penerangan cahaya dan menata ulang ruangan agar lebih nyaman buat melakukan ibadah tersebut. Dan sejumlah upaya untuk menciptakan kenyamanan ibadah lainnya. Salah satu ibadah sunnah yang mendapatkan sambutan antusias bagi umat muslim adalah sholat taraweh. Kita bisa menyaksikan volume jamaah di masjid dan musola yang lebih penuh dibanding bulan-bulan biasanya. Mulai dari bapak-bapak, ibu-ibu, tua, muda, dan bahkan ada pula yang membawa anak kecil karena di rumah tidak ada yang menjaganya. Boleh dikatakan puasa Ramadan tanpa taraweh bagaikan masakan tanpa garam. Adapun keutamaan sholat tarawih tersebut yang sangat digemari oleh kaum muda-mudi bahkan yang tua dan muda dan anak kecil, yaitu bahwasanya bagi orang yang melaksanakan sholat tarawih sendiri sangat besar, yaitu mendapatkan pengampunan dosa. Berkaitan dengan hal ini Rasulullah SAW bersabda, Man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Artinya barang siapa ibadah tarawih di bulan Ramadan seraya beriman dan ikhlas, maka diampuni baginya dosa yang telah lampau. Hadis Al-Bukhari, Muslim, dan lainnya. Para ulama sepakat bahwasanya kata qoma Ramadan pada hadis tersebut yang bermakna yaitu sholat tarawih. Secara tegas hadis ini memotivasi umat muslim agar melaksanakan sholat yang boleh dikatakan sebagai ibadah eksklusif di bulan Ramadan. Bahkan pahala yang dijanjikan adalah ampunan dosa-dosa, dengan catatan harus yakin akan keutamaannya dan dijalani dengan penuh keikhlasan. Artinya apa? Sholat tarawih yang hanya terdapat di bulan Ramadan ini akan menjadi penyuci bagi umat muslim dari dosa-dosa yang pernah diperbuat. Terkait apakah semua dosa maupun kecil ataupun besar, ulama berpendapat. Pendapat yang pertama yaitu disampaikan oleh Imam Haromen yang mengatakan bahwa dosa yang bisa dihapus karena sholat tarawih adalah dosa kecil. Sebab dosa besar hanya bisa dihapus dengan taubat. Kemudian pendapat yang kedua yaitu Imam Ibnu Munzir yang memaparkan bahwa dosa yang dihapus adalah seluruhnya, baik kecil maupun besar. Pendapat demikian untuk menyebut dosa itu mengacu pada redaksi hadis yang menggunakan lafaz ma, yang dalam ilmu nahu itu memiliki arti umum. Oleh karena itu beliau berpendapat bahwa seluruh dosa itu maupun kecil maupun besar itu dihapus semua. Namun demikian keimanan manusia ada kalanya naik dan terkadang turun juga. Naik turunnya iman sendiri bisa dideteksi melalui semangat ibadah yang dilakukan seseorang. Semakin dia giat beribadahnya, biasanya semakin naik pula dosis keimanannya. Namun sebaliknya, jika ibadahnya mulai redup, bertanda dosis imannya juga mengalami penurunan. Demikian pula dalam realitas pelaksanaan sholat tarawih yang terjadi di masyarakat. Pekan pertama sampai pertengahan Ramadan, mungkin volume jamaah masih ramai. Tapi begitu masuki separuh bulan terakhir, apalagi mendekati Hari Raya Idul Fitri, jumlah jamaah perlahan menurun. Yang tadinya di salah satu musola harus memasang alas terpal depan musolanya untuk menampung jamaah yang membludak, ini bagian dalam musola saja kadang tidak penuh. Asal-asalnya pun beragam, mulai dari kesibukan pribadi sampai yang sudah bisa ditebak yang sedang mempersiapkan kesiapannya dalam untuk menyambut kedatangan Hari Raya Idul Fitri.
Padahal jika kita memahami betul betapa besar pahala yang diperoleh umat muslim dalam menjaga konsistensi sholat tarawih, tentu seharusnya semakin mendekati Lebaran, semakin semangat pula dalam melakukan sholat tarawih tersebut. Dan juga ibadah lainnya seperti halnya tadarus dan lain-lain. Dalam satu potongan hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna rajula idza shalla ma'al imami hatta yang syorifa husibalahu mulai latin. Yang artinya sesungguhnya seorang laki-laki yang melaksanakan sholat bersama imam berjamaah sampai selesai, maka baginya dihitung pahala beribadah satu malam penuh. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis tersebut menjelaskan bahwa orang yang melaksanakan sholat berjamaah dan tidak bubar sampai imam selesai, dalam artian ikut membaca zikir dan berdoa, maka ia akan memperoleh pahala senilai beribadah selama satu malam penuh, terhitung ibadah wajib dan sunnah. Imam Abu Daud dalam sunannya mendata hadis di atas dalam bab keutamaan melaksanakan sholat pada bulan Ramadan. Kemudian artinya jika konteks hadis ini diberlakukan dalam sholat tarawih, maka barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih sampai selesai berikut witir serta zikir dan doa bersama imam, ia akan memperoleh pahala serta setara menghidupkan satu malam penuh dengan ibadah. Belum lagi malam Ramadan pastinya pahalanya lebih besar lagi dibanding malam-malam lainnya. Lebih jauh para ulama menjelaskan bahwa 10 hari terakhir Ramadan merupakan malam-malam paling potensi bagi datangnya Lailatul Qadar. Momen yang paling diimpikan bagi umat Nabi Muhammad SAW untuk menemui malam tersebut. Artinya jika kita konsisten menjaga sholat tarawih sampai satu bulan penuh selama bulan Ramadan, akan banyak sekali pahala yang diperoleh, termasuk meraih malam yang lebih utama dari 1000 bulan ini. Terkait apa yang saya sampaikan tadi, bahwasanya keutamaan sholat tarawih yaitu poin-poin yang pertama yaitu diampuni dosa-dosanya sebagaimana disinggung dalam hadis di atas. Yang kedua yaitu mendapat pahala senilai menghidupkan satu malam penuh selama bulan Ramadan. Yang ketiga berkesempatan meraih Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. Semoga Ramadan tahun ini kita selalu diberi kekuatan iman dan imun untuk menjalankan puasa satu bulan penuh dan segala amalan-amalan sunnah di dalamnya, termasuk sholat tarawih. Sholat tarawih memang sunnah, akan tapi ia hanya ada satu bulan dalam waktu kurun 1 tahun. Oleh karena itu sangat sayang sekali jika kita melewatkan momen-momen tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang-kurangnya mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penyampaian. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.